Pekerjaan yang pertama adalah trash engineer. Trash engineer adalah insinyur-insinyur yang jago mengolah sampah. Kenapa sampah menjadi masalah? Karena China, Singapura, Indonesia, beberapa negara di luar sana banyak sekali yang mengimpor sampah. Ada banyak negara yang mengekspor sampah. Wah, negaranya pantasan bersih banget. Kenapa? Karena sampah-sampahnya diekspor, bukannya ditanam, dibuang, atau diolah di negara tersebut. Nah, trash ini sesungguhnya bisa bermanfaat kalau ada insinyurnya. Di masa depan akan ada sekolah-sekolah atau para insinyur yang fokus mengelola sampah. Jadi sampah adalah aset. Orang yang bisa mengolah dibayar mahal. Yang kedua adalah alternative energy consultant. Sekarang ini minyak makin mahal, BBM semakin mahal, listrik yang makin mahal juga, energi akan menjadi langka. Sehingga alternative energy akan menjadi pilihan dari semua rumah tangga. Pilihan dari kantor. Alternatif energi dibutuhkan untuk menghemat. Di masa depan, alternatif energy consultant akan dibayar mahal untuk bisa mencari alternatif energi yang bisa membuat rumah Anda menjadi hemat biaya. Yang ketiga adalah medical mentor. Kalau di depan, di zaman di mana dokter-dokter ini akan semakin sedikit karena banyak peranan dokter yang bisa digantikan oleh robot, maka yang akan berkembang adalah medical mentor. Medical mentor bukan untuk dokter, tetapi untuk pasien, di mana pasien-pasien ini akan di-training, di-coaching untuk bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik. Sehingga mereka tidak hanya menjadi orang yang sehat, tetapi juga orang yang knowledgeable. Pasien-pasien ini harus memiliki pengetahuan untuk bisa menjaga kesehatan mereka sendiri. Karena kesehatan akan semakin mahal, biaya akan semakin mahal, dan Anda membutuhkan pengetahuan khusus, pengetahuan yang spesifik untuk bisa menjaga kesehatan Anda dengan lebih optimal. Bahkan setelah operasi, setelah prosedur-prosedur, Anda akan ada mentor-mentor yang akan memastikan kesehatan Anda terjamin. Yang keempat adalah pencipta organ tubuh. Wow, apakah memungkinkan nanti ada jantung buatan, paru-paru buatan, lambung buatan, usus buatan, atau tangan buatan, mata buatan? Saya nggak tahu, tetapi yang pasti body part creator akan semakin dibutuhkan, akan semakin dicari. Karena teknologi memungkinkan untuk membuat body part yang artificial. Yang kelima, memory surgeon. Teman-teman, tahukah Anda bahwa universitas-universitas besar yang majornya adalah biologi, neurochemistry, neuroscience sedang berpikir bagaimana caranya memperbaiki memori seseorang. Atau bahkan, jika Anda mengalami problem dengan pikiran atau otak, mereka bisa membedah otak Anda lalu memperbaiki memorinya. Disebutnya memory surgeon. Kalau Anda bedah otak yang fokusnya pada physical otak, ini fokusnya pada syaraf. Dan teknologi atau dokter-dokter sedang mengembangkan ke arah memory surgeon. Dan memory surgeon bisa jadi menjadi salah satu profesi yang dibayar sangat-sangat mahal. Yang keenam adalah earthquake forecaster. Earthquake forecaster adalah orang-orang yang hidupnya sehari-hari memantau dan memprediksi adanya gempa bumi atau bencana alam. Ini bukan hanya metode yang digunakan oleh BMG, tetapi alat-alat yang lebih canggih lagi yang bisa memprediksi adanya kemungkinan-kemungkinan bencana alam dalam waktu yang cukup lama.
agar orang bisa mempersiapkan diri untuk evakuasi, untuk melakukan penyelamatan, karena earthquake forecaster ini adalah orang-orang yang bisa memprediksi lebih akurat. Teman-teman, yang ketujuh adalah personal productivity coach, seorang pelatih yang bisa membimbing orang demi orang untuk menjadi lebih produktif. Karena kita mengalami distraction luar biasa dengan adanya YouTube, dengan adanya social media, dengan adanya begitu banyak apps di luar sana, dengan banyak gangguan, membuat orang tidak bisa produktif, membuat orang mudah untuk terdistract atau tidak bisa fokus, sehingga akan muncul orang-orang yang tugasnya adalah melakukan productivity mentoring, productivity coaching. Mereka akan mengcoach secara person to person. Ini salah satu mentor atau coach yang dibayar sangat-sangat mahal. Yang kedelapan adalah Internet of Things repairman. Kalau zaman dulu ada tukang pompa ya, atau tukang beresin pipa, tukang beresin air, atau tukang listrik, nanti akan banyak tukang internet. Internet of Things akan berkembang apalagi kalau teknologi 5G masuk. Kedepannya, kalau 5G sudah masuk, lalu mulai berkembang, maka Internet of Things akan menjadi sesuatu yang lumrah. Mesin bicara dengan mesin, atau bahkan segala sesuatu yang sifatnya automation. Misalnya mobil yang bisa jalan sendiri, mobil dengan GPS yang bisa nyetir sendiri, mengatur kecepatan sendiri, dan bisa tanpa supir, ya, self-driving car. Ini akan bisa memungkinkan untuk terjadi. Tetapi koneksi-koneksi ini membutuhkan orang yang mengerti Internet of Things teknologi, sehingga nanti akan banyak sekali scientist atau bahkan orang-orang IT yang memang jago Internet of Things yang akan bertebaran di luar sana untuk menjadi repairman. Dan ini akan menjadi profesi yang bisa jadi lebih dibayar mahal. Yang kesembilan, flight instructor akan dibayar mahal di masa depan. Mungkin nggak ke depan mobil bisa terbang? Mungkin nggak mobil bisa terbang? Mungkin aja ya. Mungkin nggak kita bisa membeli pesawat dengan harga murah? Sama seperti dulu telepon mahal, makin lama makin murah. Dulu rumah mahal, makin lama makin murah. Kamera mahal, makin hari makin murah. Jangan-jangan mobil makin lama makin murah, motor makin lama makin murah. Jangan-jangan pesawat makin lama makin murah. Sehingga kalau kita sebagai sipil ingin memiliki pesawat, bisa membeli pesawat affordable untuk membeli sebuah pesawat, tetapi butuh orang yang melatih kita menjadi penerbang, menjadi pilot. Maka ke depan yang namanya flight instructor pasti akan dibayar mahal karena sifatnya pekerjaannya sangat-sangat langka dan ilmunya juga sangat-sangat langka. Flight instructor akan dibayar mahal di masa depan. Yang terakhir, Elon Musk sekarang sedang memikirkan bagaimana cara warga sipil bisa terbang ke luar angkasa. Dan kita membutuhkan banyak pilot. Kalau sekarang banyak pilot penerbangan komersial, nantinya yang namanya pilot luar angkasa, ya bukan astronot ya, tapi pilot untuk bisa menerbangkan pesawat ke luar angkasa, untuk bisa traveling, jalan-jalan. Jadi kalau nanti jalan-jalan, gimana nih? Kita pergi ke Traveloka. Traveloka bukan pergi ke Bali, tapi pergi ke Mars. Begitu ya. Online travel agent nanti order dong, saya mau pergi ke Mars bulan depan. Nah, itu butuh pilot. Pilot ini akan dibayar mahal untuk menerbangkan orang-orang pergi ke luar angkasa.